Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Pak Guru, kembali lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran penggaraan mesin sepeda motor. Dan untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang sistem bahan bakar konvensional pada sepeda motor, yaitu jenis sistem karburasi, di mana sistem karburasi ini adalah sistem pemasukan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Tentunya oleh karburator. Karburator ini adalah alat yang digunakan untuk memasukkan bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Di sini terdapat ada 3 jenis sistem karburasi. Yang pertama, sistem karburasi dengan komponen karburator konvensional. Nah, tipe karburator konvensional ini banyak digunakan pada sepeda motor coupe dan sport. Kemudian ada karburator tipe CV. Nah, tipe karburator tipe CV ini banyak digunakan pada sepeda motor matic dan juga dapat kita temukan juga pada Suzuki, yaitu Satria FU. Kemudian ada throttle body. Nah, throttle body ini banyak digunakan pada sistem pemasukan bahan bakar elektronik atau sistem EV. Contohnya ini pada sistem elektronik sepeda motor Honda, yaitu PGM FI. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan karburator berdasarkan konstruksinya. Di sini ada karburator VM dan juga ada karburator CV. Karburator VM ini throttle-nya dioperasikan langsung oleh handle gas. Jadi throttle yang ini dioperasikan langsung oleh handle gas pengendara. Kemudian piston bergerak ke atas dan ke bawah. Oleh karena itu, diameter venturi dapat dibuat berbagai macam untuk mengontrol aliran campuran bahan bakar dan udara. Nah, sedangkan karburator tipe CV, jika handle gas dioperasikan, maka di sini terdapat katup butterfly atau butterfly throttle valve. Ini membuka dan menutup. Butterfly valve ini yang terhubung ke handle pengendara. Nah, sedangkan piston berada di tengah pancaran udara, membuka dan menutup oleh tekanan negatif dan dalam sistem pemasukan. Jadi butterfly valve ini langsung terhubung dengan handle pengendara, sedangkan throttle valve ini naik dan turun itu akibat dari adanya kevakuman di intake manifold. Selanjutnya, prinsip kerja karburator. Prinsip kerja karburator yaitu menggunakan prinsip penyemprotan. Jadi prinsipnya, jika udara dihembuskan ke dalam suatu pipa hembusan dan kecepatan aliran udara dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan. Jadi di sini prinsipnya adalah udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena di dalam karburator ini dibuat sebuah venturi, ada sebuah pipa penyempitan. Jadi tekanan antara pipa di luar udara di luar pipa dengan pipa yang disempitkan itu menurun. Oleh karena itu, dengan adanya tekanan yang menurun ini, maka bahan bakar yang dari mangkok karburator ini akan tersedot naik menuju ke tekanan udara yang lebih rendah. Selanjutnya, ini adalah 3 hal yang mempengaruhi prinsip kerja karburator. Yang pertama ada tekanan atmosfer, kemudian ada kevakuman dan juga perbedaan tekanan. Yang pertama, tekanan atmosfer. Jadi tekanan udara di sekitar kita
seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa udara itu selalu memenuhi ruang di sekitar kita dan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian adanya kevakuman atau ruang hampa, tidak ada udara di ruang tertutup. Kemudian selanjutnya prinsip perbedaan tekanan. Jadi dibuat sebuah pipa penyempitan pada saluran yang kita sebut dengan venturi. Ini tujuannya untuk membentuk tekanan yang lebih rendah agar bahan bakar yang berada di mangkok karburator ini dapat naik dan menuju tekanan yang lebih rendah. Selanjutnya, prinsip kerja karburator berdasarkan perbedaan tekanan. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya apabila udara mengalir melintasi venturi, ini venturi yang ini, kemudian kecepatan udara akan bertambah, tetapi tekanan udara di venturi akan berkurang sehingga bensin akan terhisap ke atas. Jadi di sini terjadi penyempitan yang mengakibatkan kecepatan udara itu bertambah, tekanannya menurun. Oleh karena kecepatan udara bertambah dan tekanan udara di sini menurun, maka bahan bakar yang ada di mangkok karburator itu terhisap dan masuk ke ruang pencampuran bahan bakar dan udara, sehingga masuk ke ruang pembakaran. Selanjutnya, prinsip kerja karburator. Yang pertama itu perbandingan udara dan bahan bakar atau disebut dengan AVR. Secara teoritisnya itu 1:15. Artinya untuk membakar habis 1 gram bahan bakar diperlukan 15 gram kadar oksigen dalam udara, sekitar 35%. Jadi di dalam karburator kita kenal juga dengan istilah campuran kaya dan campuran miskin. Maksudnya di sini adalah jika perbandingannya itu 1:13 atau 1 gram bahan bakar dan 13 kadar oksigen dalam udara, itu disebut campuran bahan bakar kaya. Akibatnya adalah pemakaian bahan bakar boros. Kemudian yang selanjutnya, jika terjadi perbandingan udara 1:17, itu disebut campuran miskin. Akibatnya adalah pemakaian bahan bakar akan menjadi irit. Tentunya antara pemakaian bahan bakar boros dan pemakaian bahan bakar irit ini akan mempengaruhi juga kinerja mesin. Dan selanjutnya, kebutuhan campuran udara dan bahan bakar pada mesin sangat bervariasi sesuai dengan temperatur, beban, dan percepatan mesin. Jadi kondisi campuran kaya dan campuran mesin ini sesuai dengan kondisi kerja mesin, apakah mesin itu berada pada temperatur masih dingin, kemudian beban ringan, beban berat, dan percepatan tinggi. Kemudian putaran stasioner, beban berat dan percepatan tinggi ini biasanya membutuhkan campuran kaya. Jadi ketika putaran stasioner atau ketika beban mesin itu masih kondisi dingin dan juga beban berat dan juga percepatan tinggi, maka akan membutuhkan campuran kaya di sana. Kemudian putaran menengah dan beban ringan ini membutuhkan campuran miskin. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa cara kerja karburator berdasarkan putaran mesin. Yang pertama yaitu ketika putaran mesin putaran stasioner. Jadi ketika putaran mesin masih stasioner, yang bekerja itu adalah piston valve tertutup, kemudian udara mengalir melalui slow air bladder menuju ke saluran spuyer atau slow jet. Setelah itu udara bercampur dengan bensin dan spuyer kecil menuju ruang pembakaran. Jadi di sini main jet dan tidak terlalu berfungsi. Sedangkan yang paling berperan seperti yang kita lihat adalah yang pertama slow air bladder, ini mensuplai udara ke slow jet. Kemudian air screw mengatur komposisi campuran udara dan bensin. Kemudian slow jet mensuplai bensin untuk putaran stasioner. Kemudian throttle stop screw mengatur putaran stasioner mesin dengan mengatur posisi escape atau piston valve. Ini putaran stasioner mesin pada putaran 1400 rpm.
Selanjutnya pada kecepatan menengah. Jadi ketika kecepatan menengah, pembukaan katup gas itu 1/4 sampai 3/4. Di sini udara mengalir melalui saluran venturi, kemudian slow air bladder dan main air bladder. Nah, selanjutnya jarum skep atau jet needle terangkat mengikuti pergerakan skep atau piston. Bensin mengalir melalui spoiler utama, main jet, spoiler kecil, dan slow jet. Kemudian bagian-bagian dari karburator yang bekerja adalah ada venturinya, slow air bladder, main air bladder, piston valve, needle valve, slow jet, dan main jet. Di sini ketika putaran menengah, rata-rata semua komponen dalam karburator itu bekerja. Selanjutnya pada kecepatan tinggi. Nah, kecepatan tinggi ketika pengendara membuka katup gas secara penuh. Di sini udara akan mengalir melalui saluran venturi, kemudian jarum skep, needle terangkat mengikuti pergerakan piston, kemudian bensin mengalir melalui spoiler utama atau main jet. Bagian yang bekerja adalah venturi, spoiler utama. Jadi yang paling berperan di sini adalah spoiler utama. Di sini bahan bakar dikeluar sepenuh-penuhnya, kemudian aliran udara dibuka sebesar-besarnya. Di sini kita akan bahas sistem tambahan pada karburator, yaitu sistem cuk. Dari sistem cuk ini adalah sebuah sistem dalam tambahan pada karburator yang berfungsi untuk memperkaya campuran bensin dan udara pada saat mesin dalam keadaan dingin. Jadi pengoperasian sistem cuk ini pada saat posisi mesin masih keadaan dingin. Cara kerjanya ialah ketika katup cuk ditutup, maka aliran udara yang masuk ke ruang venturi itu berkurang. Dengan berkurangnya udara yang masuk, maka ruang pembakaran atau mesin akan mendapat bahan bakar lebih banyak. Dan ini akan membentuk kecampuran yang lebih besar antara bahan bakar dan udara, sehingga disebut campuran kaya. Kemudian di sini ada tambahan juga pada sistem karburator. Ada tambahan nama ACV. Nah, ini ditemukan juga pada Satria F. Ada pada Satria F atau karburator tipe CV. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ledakan pada knalpot pada saat putaran mesin turun dari RPM tinggi ke RPM rendah, karena campuran udara bensin terlalu miskin. Nah, jadi ketika pengendara itu melepas gas dengan secara tiba-tiba untuk menghindari terjadinya ledakan knalpot, maka sistem inilah difungsikan, sistem ACV ini. Tujuannya tadi agar tidak terjadi ledakan pada knalpot ketika mesin turun dari RPM tinggi ke RPM rendah. Mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan sistem bahan bakar konvensional. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bahan bakar elektronik atau yang biasa kita sebut dengan sistem EV. Akhirnya tadi Pak Guru telah menyampaikan materi tentang penggunaan mesin sepeda motor, yaitu subkompetensi pemeliharaan sistem bahan bakar konvensional. Sebelum Pak Guru menutup, Pak Guru selalu berpesan selalu mengikuti protokol kesehatan dan ingat 3 pesan ibu: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.